Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Teka-teki siapa partai ketua umum yang melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita muda akhirnya terungkap dan polisi itu ya ini Polda Metro Jaya melalui juru bicaranya yakni Komisaris Besar Ade Ari Sam Indradi mengumumkan bahwa kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan siapa sang ketua umumnya itu juga diungkapkan oleh Komisaris Besar Ade Ari ya. Ini saya kira pasti bakal banyak yang kecewa ya kan ketika mengetahui siapa pelakunya, siapa sang ketua umum parpol itu. Karena kan tadinya banyak yang menduga-duga bahwa ini pasti melibatkan ketua umum partai politik yang cukup besar gitu ya. Apalagi kemudian kan ini muncul juga foto-foto si perempuan yang diduga dianiaya ini. Jadi kasusnya kan ini semula ini mulai muncul dari pernyataan eh, pengacara Sunan Kalijaga. Ini Sunan Kalijaga itu beberapa waktu sebelumnya mengunggah di akun Instagramnya seorang wanita yang sedang terbaring di sebuah tempat tidur di rumah sakit gitu dan wajahnya ditutupi dengan emoticon dan di situ Sunan Kalijaga menyatakan bahwa dia ini sudah melaporkan seorang ketua umum parpol yang menganiaya seorang perempuan muda dan kabarnya katanya perempuan muda ini dianiaya dengan sangat keji karena dia ditendang, dipukul dan kepalanya dibenturkan ke tembok begitu. Penganiayaannya katanya berlangsung sudah cukup lama dan dia tidak berani melaporkan. Baru kemudian dia dengan bantuan kakaknya dia sembunyi-sembunyi akhirnya dibawa ke rumah sakit dan kemudian meminta bantuan dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sendiri menyatakan bahwa dia sudah melaporkan kasus itu, penganiayaan itu ke Polda Metro Jaya dan pada waktu itu dia berjanji akan membuat press conference siapa sebenarnya pelaku ini kan gitu, siapa sang ketua umum ini. Tapi kemudian ditunggu-tunggu oleh publik ternyata Sunan Kalijaga tidak jadi mengumumkan itu. Karena itulah kemudian muncul berbagai spekulasi ada yang menduga-duga siapa sesungguhnya ketua umum ini ketua umum parpol ini apalagi ada media yang menyebutnya ketua umum parpol besar. Kalau parpol besar ini kan berarti parpol-parpol yang ada di parlemen dan dengan perolehan kursinya sangat tinggi gitu nggak banyak ya partai-partai seperti itu dan bahkan seorang aktivis perempuan Dr. Tifa sampai sempat membuat unggahan kan pada waktu dia bertanya-tanya siapa ketua umum parpol besar itu dia menyebut satu persatu nama ketua umum parpol itu mulai dari ya tentu ada. Kalau ketua umum parpol ini Ibu Megawati kan perempuan ya dipastikan karena katanya pelaku ini korbannya perempuan dan pelakunya laki-laki ya pasti bukan Ibu Megawati. Jadi tersisa ada Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga nggak masuk dalam daftar. Ada juga Surya Paloh, kemudian Bahlil ketua umum Partai Golkar, ada namanya Pak Zulkifli Hasan ketua umum Partai Amanat Nasional, ketua Partai Demokrat AHY dan semua nama ketua umum parpol disebutlah ya. Jadi pada waktu itu memang menjadi spekulasi siapa sesungguhnya pelakunya itu. Dan kemudian ini menjadi heboh lagi karena ada akun Instagram Demit Isbek itu kemudian mengunggah si korban ini. Karena tadinya kan Sunan Kalijaga tidak menyebutkan siapa korban dan siapa nama pelakunya. Dia hanya menyebutkan seorang perempuan muda dan seorang ketua umum parpol. Nah, akun Demit Isbek itu kemudian mengunggah foto dari korban ini dan kemudian dengan caption cantik-cantik begini kok dihantam Pak Ketum gitu ya. Waktu itu heboh dan media kemudian mengetahui bahwa korbannya adalah seorang selebgram yang bernama Nabila Aprilia. Ini fotonya kemarin dimuat ada beberapa foto itu. Salah satu ini foto yang di depan itu jadi covernya itu adalah foto dia ketika memakai topi dengan mengenakan jas panjang, kemudian ada foto dia sedang bermain tenis, ada yang foto dia sedang berbelanja dan ada beberapa foto dia. Memang kalau kita lihat ini fotonya sangat menarik dan kelihatan sekali ini ya ini high class gitu. Dan orang tentu pasti menduga wah ini si mahal ini biayain gaya hidup seperti ini. Ini pasti hanya ketua umum partai besar saja yang sanggup gitu ya. Saya banyak ditanya oleh beberapa teman dan pada waktu itu saya menyebutkan bahwa pelakunya itu bukan parpol besar, tetapi parpol yang tidak lolos
parlemen pada pemilu lalu. Ini banyak nggak percaya, banyak yang ngotot pada saya, menduga-duga bahwa ini bahlil ya, katanya begitu. Kenapa? Apalagi mereka kemudian mengkait-kaitkan dengan perilaku semacam ini hanya orang yang suka mabuk saja, yang orang yang sedang mabuk yang melakukan ini. Dan waktu itu kan Bahlil juga diketahui dia pernah kedapatan sedang minum minuman keras gitu, dan ini fotonya juga viral. Saya waktu itu menyatakan bukan Bahlil, tapi nggak pada nggak percaya. Ini sorry ya Pak Bahlil, rupanya kok banyak sekali Anda dikait-kaitkan dengan hal yang buruk. Saya sudah jelaskan bahwa bukan Anda, tapi orang tidak percaya. Jadi, dan ketika hari ini polisi itu mengumumkan nama pelakunya, banyak yang menyatakan pada saya, wah kecewa, katanya begitu. Ini keterlaluan ya. Karena memang Kombes Ade Ari mengumumkan bahwa pelakunya itu adalah Ketua Umum Partai Garuda. Ini kan jadi seperti yang saya sebutkan tadi, partai yang tidak lolos parlemen. Ini namanya adalah Ahmad Ridha Sabana. Ini namanya mirip dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra ya, Ahmad Riza ya Patria. Ini memang adik kandungnya Pak Ahmad Riza Patria. Jadi itu disebutkan namanya tadi, dan tapi kata Kombes Ade Ari itu kasusnya sudah tidak berlanjut lagi karena Nabila Aprilia sudah mencabut laporannya. Jadi ini diselesaikan secara kekeluargaan. Apa ya sebutannya ini ya? Restoratif justice gitu ya, karena ini masuk delik aduan atau bukan sih harusnya ya? Setahu saya ini mungkin delik aduan, tapi apakah juga masuk tindak pidana umum dan kemudian tetap bisa diselesaikan. Tapi jelas pokoknya ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi clear ya, kita nggak perlu menduga-duga lagi siapa nama ketua umum partai politiknya gitu, karena seperti saya sebelumnya membuat konten juga menduga kalau ini berkaitan dengan ketua umum parpol, apalagi disebut parpol besar, ini kan dampaknya bisa masuk ke ranah politik. Kenapa? Karena sekarang ini kan Presiden terpilih Prabowo Subianto kan sedang menyusun kabinetnya, dan ketua umum partai parpol besar ini sekarang dipastikan akan masuk menjadi salah satu menteri, bahkan mungkin menteri dengan portofolio yang penting. Karena itu kemarin saya bilang bahwa ini bisa batal dong jadi menteri. Bahkan kalau betul misalnya kemarin itu yang banyak diduga oleh netizen itu Bahlil Dahlia, ya ini jadi serius karena Golkar itu kan sekarang adalah sebelum PDI bergabung ya, ini adalah partai terbesar dalam perolehan kursinya di koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi peran dari Golkar di kabinetnya Pak Prabowo ini sangat vital. Jadi kalau misalnya ketua umumnya sampai betul melakukan penganiayaan dan berujung pada kasus pidana, ya ini dampaknya cukup serius. Ini setidaknya akan mengganggu pembentukan kabinet, penyusunan kabinet dari Pak Prabowo. Untungnya ternyata bukan ya, karena Partai Garuda kan bukan partai yang masuk parlemen. Saya tidak tahu apakah mereka ini kan sebenarnya juga pendukung dari paslon 02 Prabowo Gibran. Apakah juga tetap dapat jatah di kabinet, ini yang kita belum tahu, kita tunggu saja. Kalau toh nanti misalnya mereka rencananya dapat jatah, mungkin bukan sebagai menteri tapi sebagai wamen, katakanlah, ya ini bisa batal karena kasus ini meskipun ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, bagaimanapun juga ini punya dampak secara citra yang tidak cukup positif nantinya buat kabinet pemerintahnya Prabowo Gibran. Nah, jadi kasus ini karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sekarang ini bukan lagi konsumsi dari media-media atau channel-channel politik seperti yang saya punya ini ya, Herzbeno Point ini nantinya jadi channel, ini udah urusannya channel-channel infotainment. Tetapi karena ini berkaitan dengan seorang ketua umum partai politik, tetap saja saya kira ini banyak sekali channel-channel politik yang nanti akan memberitakan soal ini ya. Dan karena apa? Karena ini seperti saya sebutkan gitu ya, dari sisi kelayakan berita itu ini disebut punya newsworthy, punya kelayakan berita yang menyangkut nama besar, karena ketua umum parpol meskipun dia tidak lolos parliamentary threshold, dia tetap saja sebagai figur publik, dan kemudian melibatkan seorang seleb, seorang perempuan dan gitu, dan kemudian ada soal faktor kriminal. Jadi ya wajar kalau kemudian berita ini mengundang banyak perhatian publik. Nah, sekarang sudah clear ya. Jadi jangan lagi dikembang-kembangkan beritanya, dan kemudian apalagi kemudian dikaitkan bahwa
ini pasti ketua umum partai besar, tapi dikorbankan saja ketua umum partai kecil ini supaya tidak mengganggu stabilitas politik, Bu. Nggak, nggak boleh seperti itu. Ini polisi sudah menjelaskan bahwa siapa pelakunya dan siapa korbannya dan kemudian bagaimana kelanjutan kasusnya. Sekarang ini kita tinggal tinggal tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus ini karena memang sejak awal banyak yang menduga bahwa karena melibatkan seorang public figure, bagaimanapun juga ketua umum partai politik itu public figure, kemungkinan besar kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau disebut selesaikan secara di bawah tangan. Tapi ternyata sekarang ini polisi sudah menyebutkan secara terbuka nama korban dan nama pelakunya. Jadi iya, kalau dalam manajemen ya ini disebut sebagai kerusakan sudah terjadi ya. Jadi saya kira ini bagi Partai Garuda meskipun dia tidak lolos di parliamentary threshold, kan ini partai tentu masih akan berjuang lagi untuk maju ke parliamentary threshold. Ini jadi beban berat karena ketuanya dirundung kasus yang tadinya sebenarnya ini kasus pidana yang berkaitan dengan masalah kesusilaan. Tentu saja bagi Garuda ini akan menjadi beban berat kalau mereka ingin kembali berjuang di pemilu yang akan datang. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.